Itu penasaran sama lo karena lo itu masih seorang mahasiswa, betul nggak? Kuliah di mana? Di Universitas Islam Jember dong. Universitas Islam Jember. Tangan. Kalau boleh tahu, penghasilan lo sekarang per bulan berapa? 25 juta. Oh, oke, welcome to my channel. Pasti teman-teman bertanya semua siapa di samping saya kali ini. Saya ditemani oleh cewek cantik baru kali ini di podcast gua itu didampingi oleh seorang cewek cantik. Wow, kayak gini cantik. Iya. Karena selama ini yang dampingi gua semuanya laki-laki. Wardah. Betul. Apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Walaupun masih ada pandemi, kita tetap sehat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Okay. Saya manggilnya Wardah atau Cece? Sebetulnya nama aku sih Wardah Dulfitri ya, hanya sama teman-teman tuh dipanggil Cece. Dipanggil Cece. Kenapa dipanggil Cece? Nggak tahu. Atau Emang mungkin sih panggilannya dari orang tua emang kayak gitu. Oh gitu ya. Atau mungkin nggak kesampaian aja ya mereka. Mungkin karena aku cantik. Nah, mungkin ya. Karena mau manggil cantik nggak kesampaian, takut juga gitu kan. Karena laki-laki suka kayak gitu. Iya. Gue itu penasaran sama lo karena lo itu masih seorang mahasiswa, betul nggak? Kuliah di mana? Di Universitas Islam Jember dong. Universitas Islam Jember. Tangan. Universitas Islam Jember keren. Ada Cece di sini, kerennya di mana kita simak nanti sampai kapanpun saya betah kalau yang barengin cewek cantik kayak gini. Gitu ya. Prodinya jurusan apa? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah. Pantesan ya. Gue denger lo itu punya bisnis. Itu bener nggak? Bener sekali. Bener. Dan boleh ini nggak apa? Lo katakan bisnis lo itu apa aja? Bisnis aku tuh sebenarnya kue sih, namanya Wardah Cake. Cuman di Wardah Cake itu banyak macam-macamnya. Banyak macam kue gitu ya? Iya kue. Tapi ada yang lain juga. Oh, ada yang lain juga. Jadi intinya produk lo itu Wardah Cake gitu. Terus di dalam juga banyak produk lain. Kuenya enak nggak? Alhamdulillah, besok tak kasih. Oke, kita dikasih kue lo. Kamu aja, lainnya jangan. Gua aja, yang lain gak usah ya. Gak usah iri, kameramen. Lo kan masih seorang mahasiswa nih. Lo sudah punya bisnis dan katanya lo juga sudah punya cabang. Bener nggak? Betul. Itu apa ya? Dari seorang mahasiswa terus lo punya bisnis yang membuat lo itu apa ya? Punya keinginan untuk mendapatkan anggap finansial gitu kan? Itu apa sih? Sebetulnya cuma hobi sih. Serius? Cuma hobi mempromosikan, hobi buat kue. Jadi akhirnya aku pikir-pikir, kenapa nggak dibuat bisnis? Oh gitu ya? Aneh ya, ada orang itu yang selalu bingung mereka itu untuk memiliki sebuah bisnis, usaha dan lain sebagainya. Mereka tuh sampai bertanya kemana-mana, mereka harus bisnis apa, usaha apa. Sedang lo itu hobi yang menghasilkan duit ya. Gua katakan duit gak apa-apa kan? Oke. Kalau boleh tahu, penghasilan lo sekarang per bulan berapa? 25 juta. Oh no, 25 juta. Keren banget seorang mahasiswa 25 juta. Gua dulu waktu jadi mahasiswa tahu pendapatan gua berapa? Gak tahu, makanya 200.000. Enggak masuk. Serius. Masuk. 200.000 karena enggak percaya, serius. Pendapatan gua itu 200.000 karena gua seorang staf TU di salah satu lembaga. 25 juta itu bukan duit yang sedikit bagi seorang mahasiswa. Apa sih yang membuat lo itu bisa istilahnya punya sebuah bisnis yang saat ini katanya sudah memiliki cabang. Cabangnya ada berapa dulu? Ada satu. Ada satu masih cabang. Tapi di Puger itu kantor pusat, kue pusat. Apa sih namanya? Toko pusat. Toko pusat. Gitu. Terus abis itu yang di Kebonsari nih, yang kedua. Yang kedua. Baru launching kapan? Kemarin gitu. Itu duanya yang dapat 25 juta apa satu toko? Dua-duanya ya? Tapi itu sudah luar biasa loh, daripada teman-teman mungkin teman-teman lo sendiri yang mereka kuliah bukan menghasilkan finansial tapi menghabiskan finansial orang tuanya. Iya paling. Iya paling memang iya gitu.
Bukan paling, karena memang banyak teman-teman itu mereka ketika kuliah gak bisa menghasilkan finansial, justru menghabiskan. tapi rata-rata nggak kayak gitu loh. Rata-rata nggak kayak gitu. Sebetulnya ya ada juga yang punya usaha, tapi kan mereka kan tidak mengetokkan apa sih? Nggak memperlihatkan gitu. Tapi Maaf, nggak bisa tapi bahasa Indonesia. iya, nggak apa-apa lah. Lo mau pakai bahasa Madura, kayak bahasa Jawa gue ladenin. Kalau bahasa gue kayak gini karena memang ya gue gaya aja, karena gue gak bisa menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalau lo katakan mereka itu sama, tapi kebanyakan teman-teman gue itu mereka ketika kuliah hanya menghabiskan uang saja. Tapi kan hanya beberapa orang, nggak semua orang. Semuanya Kan deh. gitu. Oh ya? Iya. Entah kalau Karena ketika mereka disuruh bisnis kayaknya gak. gagal. Ya bukan gagal, karena memang mereka gak mau coba. Gitu. Makanya itu guys. Harus Kalau mau usaha itu harus nyoba dulu. Gagal tuh biasa lah. coba biasa ya. Udah berapa kali jatuh? Berkali-kali. Jatuh cinta? Usaha jatuh cinta guys, bukan jatuh gagal usaha gitu. Jatuh apa sih? Ya, kalau saya katakan tadi jatuh cinta ya pernah. Pernah. Terus habis Kita bahasnya itu, nanti, yang sekarang yang bisnis dulu. Bisnis, aku pernah gagal berkali-kali, nggak tahu, nggak terhitung pokoknya. Pernah rugi juga, rugi 10 juta pas itu. Rugi 10 juta. Pas Umur aku, berapa? Kayaknya baru-baru masuk kuliah. Baru masuk kuliah sudah ruginya 10 juta. Pas itu bisnis aku tuh nggak ngembang. Aku tuh pernah bisnis online, pernah buka cabang juga. Iya. Tapi itu rugi. Rugi. Gagal. Gimana perasaan lo itu waktu mendapatkan kerugian 10 juta itu gimana? Pesimis. Nyesek juga kan? Nyesek, ya nangis tuh, aku nangis, pesimis, nggak tahu mau gimana lagi, terus mau buka usaha lagi aku nggak tahu. Jadi aku terinspirasi ketika ibu aku itu buat kue. Jadi ya aku terinspirasi dari seorang ibu ya. Wah, luar biasa sekali. Pernah jatuh. Jadi teman-teman yang jatuh bangkit lagi. Jatuh bukan tiduran. Kebanyakan kita jatuh tiduran. Kayak gue nih, jatuh gara-gara Covid tiduran. Akhirnya duit gue hilang semua. Bukan cuma amburadul, hilang semua. Tapi gini loh. Menurut lo seorang mahasiswa itu perlu nggak berbisnis? Perlu sekali. Terus ini apa namanya? Kalau seorang mahasiswa itu perlu berbisnis, kan mahasiswa itu kebanyakan mereka kuliah itu kan untuk mendapatkan finansial ketika lulus. Kenapa harus perlu bisnis ketika saat kuliah? Perlunya karena apa? Iya, karena yang pertama kita mahasiswa seharusnya tidak merepotkan orang tua. Terus yang kedua, masa sih kita jadi mahasiswa harus terus-terusan menghabiskan uangnya orang tua? Masa kita nggak mau menghasilkan uang sendiri kan gitu? Iya. Karena punya uang itu menurut lo enak nggak? Enak banget. Enak banget gitu ya. Jadi kita mau foya-foya, mau ngapain, mau beli ini itu tanpa minta kepada orang tua. 25 juta per bulan. Lo kemanakan aja tuh uang? Nggak tahu. Habis ya buat Habis mana ya? Mahasiswa kan perlu nih untuk bisnis. Tapi kebanyakan dari mereka itu bingung mau bisnis apa. Kalau lo saranin bisnis yang kayak apa sih yang harus dijalani oleh seorang mahasiswa? Aku sih nggak bisa nyaranin ya. Terserah mereka sendiri mau bisnis apa. Jadi tergantung mereka lah gitu. Kalau aku mau nyaranin, aku ya terserah. Aku nggak bisa. Gitu. Tapi menurut lo bisnis itu penting dan mereka terserah mau menjalanin bisnis kayak apa gitu. Kan kita ada media sosial gitu kan. Kita bisa gunain itu. Jadi untuk menunjang marketingnya nanti seperti Iya. itu. Jadi menurut lo semua bisnis itu sama aja. Tergantung kita yang mau jalanin. Oke. Gue selama ini gak pernah mendapatkan uang 25 juta dari usaha gue. Serius. Belum pernah. Masuk. Serius. Ya kan dulu pernah buka kafe. Ada sih, kalau ngabisin uang ya. Ngabisin uang ya. Sabar. Iya, bukan rezeki berarti. Bukan rezeki. Makanya gue undang lo itu biar gue juga mendapatkan inspirasi. Nah, gue ketika undang lo, gue pengennya lo itu ngasih tahu tips-tipsnya agar teman-teman itu bisa yang awal punya bisnis tentunya. Ketika punya bisnis, mereka tentunya bingung untuk memasarin. Bisa nggak kasih tahu tips-tips memasarin produk supaya banyak yang beli? Tentunya lo itu mendapatkan uang 25 juta karena banyak yang beli dong. Kalau gak ada yang beli gak dapet dong. Jadi tipsnya itu tergantung sama kitanya sendiri. Jadi kita itu mesti punya
cara sendiri buat mempromosiin bagaimana caranya si customer itu suka Customer. ke barangnya kita. Contohnya ketika lo masarin barang-barang yang lo miliki, bukan barang-barang, kue-kue yang lo miliki, ini tuh menggunakan apa dan bagaimana itu saja? Ya, menggunakan Kak media sosial. Nah. Kita moto produk kita. Gimana caranya kita moto supaya terlihat itu wow, Iya, mewah gitu iya, kan. Itu karena kan salah juga satu dari marketing. kalau misalnya kue nih ya, kue. Kalau kita foto jedet, kalau misalnya hasilnya itu tidak Nggak kayak bagus lah, gitu. nggak bagus, Heeh. jadi tuh customer itu nggak selera gitu. Ah, ini apaan sih, makanan apa kan gitu. Jadi harus ngambil angel yang bagus gitu ya. Jadi tergantung sama visualnya juga gitu. Apa sih? Iya, visual bener ya. bener, iya. Tergantung dari penampilan tuh kue Penampilan. misalnya. Pernah nggak customer itu ketika lihat di media sosial bagus, tapi dia protes ketika nyampe di tokonya kan? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Karena emang bagus ya. Karena emang kayak gitu. Karena emang bagus teman-teman. Jadi pertama menggunakan media sosial. Ada berapa media yang digunakan? Hanya satu sih, kamera aja sama HP. Itu aja. Iya. Ya kita ya kalau mau mempromosikan, Iya. jangan hanya gambarnya aja, kita itu harus nyoba. Guys, ini enak sekali gitu. Oh gitu, berarti menggunakan audio visual gitu. Nanti betul. lo upload di Instagram di WhatsApp Facebook, juga. WhatsApp, semuanya. Agar teman-teman lo tahu kalau lo jualan gitu. Tapi sekarang aku nggak terlalu sih sama itu, soalnya kan sudah Sudah banyak jalan yang sendiri tahu, gitu kan. Udah banyak yang tahu jadi, mereka kalau lo jualan kue gitu. jadi ya nggak perlu lah kayak gitu. Jadi aku sering posting diri sendiri aja daripada Posting diri sendiri. Kalau lo posting diri sendiri nanti ya jadi customer pertama kayaknya gue nih, atau kameramen nggak boleh ikut-ikut. Lo udah punya pasangan belum? belum. Sama aku ya, tahu nggak? Oh. Nggak bisa. Oke lah, gue lanjut nih. Pertama lo posting itu langsung laku atau enggak? Enggak. Ya semuanya sih tergantung usaha kita sih, bagaimana kita mempromosikannya. Pertama posting saya jarang laku. Sehari bisa laku 3. Hanya 3 kue. Tiga macam kue gitu. Sedangkan lo buatnya sudah banyak gitu. Gimana perasaan? Iya. Gimana ya? Ya gitu deh, gimana? Udah diterima Udah aja. kan, gitu. udah tahu kan? Perasaannya udah tahu Iya. kan? Kalau udah nggak laku itu, gue sudah pernah ngerasain waktu Bread Coffee itu pertama kali buka. Gue waktu itu launching di alun-alun kota Jember, yang beli hanya mungkin 2 orang. Itu pun teman gue sendiri. Rencana sih aku mau launching di CFD. Oh, Coffee Day. Ternyata keduluan pandemi, jadi nggak jadi. Iya, mungkin belum rezekinya gitu. Nah, ketika lo posting di media sosial terus nggak laku, lo tetap berusaha untuk memposting atau lo tidur aja? Ya tetap lah berusaha posting sampai banyak. Berapa sampai bulan? Ada yang mau. Berapa bulan? Berapa hari? Aku mulai usaha tuh ya kelas 3. Kelas Dari 3? situ 1 tahun, mungkin 1 tahun baru laku. 1 tahun baru banyak. Baru laku banyak. customer. Guys, 1 tahun baru banyak customer, lalu jualan 1 hari nggak ada yang beli udah tidur, udah kelenger. Gimana mau sukses coba? Kayak gue nih, gimana mau sukses coba? It's okay. Nah, selain dari media sosial, biasanya kan ada penawaran langsung bertemu dengan customer, itu pernah nggak? Pernah. Pertama kali aku produksi petis puger. Kamu produksi itu juga? Petis, terasi, ikan asin. Itu termasuk semua wadah cake. Lu kan mahasiswa? Iya. Malu nggak jual kayak gitu? Enggak. Enggak. Tapi dari itu lo 25 juta. Kan? Guys. Dan alhamdulillah nih ya, petis, terasi, dan ikan asin masuk ke toko oleh-oleh Jember. Berarti sudah dapat izin dong? Sudah. Keren. Padahal kopi gue belum masih. Oke. Lo jual terasi, lo jual petis, ketemu dengan customer, perasaan lo pertama kali ketemu dengan calon pembeli itu gimana? Ya gimana yang dredeg. Dredeg gitu. Mau nawarin tuh kayaknya, yuk laku nggak ya gitu. Tapi akhirnya? Tapi akhirnya dia mau. Dia mau. Setelah aku kasih tester, akhirnya dia mau ambil banyak.
Gitu. Sehari kalau di toko kayak gitu sehari sudah habis, Mas. Tapi ya kadang apa sih isi itulah apa sisa. Ada sisanya gitu. Kadang sisa 3 gitu. Ya, nggak apa-apa lah. Sisa itu bukan apa, kalau 3 itu bukan sisa menurut gue. Ya mungkin itu bonus buat yang jajain gitu ya. Media sosial sudah nih. Terus ketika lo tidak laku, lo itu gagal, lo harus bangkit. Nah, untuk membangkitkan semangat lo itu gimana caranya? Gimana ya? Kan teman-teman tuh ketika barang jualan mereka itu nggak laku, mereka itu kayak sudah down, terus mereka tuh merasa kayaknya gue nggak bakat nih, kayaknya gue nggak bakat. Ya, aku pernah kayak gitu juga. Tapi setelah aku pikir-pikir, nggak mungkin lah ketika aku gagal, terus nggak mungkin kesuksesan itu apa sih? Aku lagi jelasnya ini. Kesuksesan tiba-tiba datang gitu. Nggak mungkin, kan mesti harus berjuang dan berusaha gitu. Itu maaf ya. Iya, gak apa-apa. Ada ininya. Dia deket sama gue. Deredek. Gue gemeteran. Keringetan gue, guys. Iya, baru pertama di podcast ya. Iya. Dan mudah-mudahan teman-teman ini bisa nular buat teman-teman ya, kesuksesan dia. Dan juga teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen channel saya. Karena biar berikutnya gue bisa collab lagi dengan dia. Oke. Ya. Belum selesai tapi belum selesai. Masih lah. lanjut. Masih lanjut. Oke, Masih lanjut. banyak yang Ayo, ingin yuk, diketahui. lanjut. Yang tadi belum dijawab, ketika lo itu jatuh gagal, yang bisa membangkitkan usaha lo itu apa? Semangat. Semangat. Itu aja. Jadi ketika ada ya kan, kalau misalnya ada teman-teman ketika semangatnya down, terus mereka gagal, itu harus ngapain sih agar mereka itu kembali? Apa lo punya keinginan atau cita-cita yang membuat lo itu harus selalu gue harus bangkit gitu? Emang kayak gitu. Lo cita-cita lo apa? Cita-citaku sih amburadul sebetulnya. Ya gak apa-apa, yang penting keuangan lo lagi amburadul gitu kan. Sebetulnya cita-citaku itu bukan pengusaha. Jadi apa? Cita-citaku tuh sebetulnya jadi orang kantoran yang duduk pegang komputer gitu. Lo pengen kayak gitu? Iya. Tukerannya? Enggak. Lo jadi apa, karyawan kayak gitu, gue jadi Bukan karyawan itu loh, bukan karyawan. terus lo mau jadi orang kantoran gitu? Ya gue Kayak gue gitu. orang kantoran loh, tapi gue gak Tapi kan kantoran lembaga. lo pengennya kantoran di perusahaan gitu. Sekarang Akhirnya ya takdir menjawab lah. Akhirnya aku jadi kayak gini. gue pernah bekerja di salah satu perusahaan asuransi, jadi konsultan finansial. Gue jadi konsultan finansial, itu ditekan banget. Kalau dilihat dari apa ya, pendapatan ya memang besar, cuma karena ditekan terus lo harus gini, gue nggak suka kayak gitu. Berarti nggak enak ya? Nggak enak. Enak kayak gue gitu ya. ya? Udah, lo kan nggak harus kerja sekarang kan, sudah Iya. tinggal nunggu uang lo datang sendiri. Mengalir. Itu ya. Udah cantik orangnya, banyak uangnya juga. Makasih, aku deredek deh. Buset. Oke, jadi teman-teman, ketika lo gagal, lo nggak usah baper, lo nggak usah berkecil hati, kata Cece tadi, lo harus semangat, tetap semangat. Apapun yang terjadi harus tetap semangat. Tuh. Iya, harus kayak gitu kan, harus tetap semangat. Dan ini, ini sudah ini ya apa, pendapatan lo sudah 25 juta nih. Sekarang dari 25 juta itu sama lo diapain sih uangnya? Ya aku kasih gaji ke karyawan. Karyawan gitu, udah berapa karyawannya? 10. Buset. Di sini 6, di Puger 4. Karyawan 10. Secara tidak langsung Cece ini sudah membuktikan bahwasanya dia itu sebelum lulus kuliah dia sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Sedangkan gue pernah bilang nih pada teman-teman, kuliah itu nggak penting. Kata siapa? Kata gue bukan di podcast sih, gue pernah mengatakan di channel ini, channel YouTube gue mengatakan kuliah itu nggak penting. Karena kebanyakan teman-teman ketika masuk kuliah, mereka itu berpikiran ketika lulus dapat kerja, padahal enggak loh. Ya karena mereka mikirnya kayak gitu. Iya, Padahal makanya sebenarnya gua bilang kan enggak. kuliah kan mencari ilmu, bukan Iya. mencari pekerjaan kan gitu. Gitu. Lo aja belum lulus kuliah udah mempekerjakan orang 10 ya. Alhamdulillah. Ya mudah. Gua aja punya Bread Coffee dulu karyawannya cuma 1. Siapa? Ada lah, perempuan.
Cantik juga, karena gue cari yang cantik biar banyak yang beli waktu itu. Cuma satu akhirnya gue pecat. Kenapa? Karena gue gulung tikar gitu. Akhirnya gue bangkit lagi dan sekarang gue nggak buka nggak ada karyawan, tapi gue ngajak teman-teman untuk bisnis bareng. Alhamdulillah dapat sih, ya cuma nggak sebesar lu lah. Ya, semua butuh proses lah. Iya, semua butuh proses ya. Ya Nggak usah mudah-mudahan anu gitu. mudah-mudahan kita bisa bareng gitu. Amin. Sampai ke pelaminan. Oh. Amin, amin. Oke, tadi kita sudah bahas tentang pengeluaran dari 25 juta yang lo miliki, lo kasihkan juga ke karyawan-karyawan lo, itu sudah perfect menurut gua. Nah, sekarang kita ini. Terus ketika lo kuliah, lo kan juga punya usaha. Terbengkalai enggak kuliahnya? Enggak. Terus lo masih semangat kuliah? Masih dong. Tujuan lo kuliah apa? Uang sudah di tangan. Tujuan aku kuliah Iya. ya, supaya bisa mendidik anak-anak gue gitu. Oh shit, ini istri idaman banget loh, soleha banget gitu. Masa sih anaknya tanya, "Mama, ini apa nih? Ini apa?" Mama nggak bisa, nak, masa gitu, malu Ya. dong. Gue setuju, karena gue selalu bilang perempuan itu ketika masuk di perguruan tinggi, mereka mencari ilmu itu tujuannya bukan untuk kerja, tapi untuk mencerdaskan anak-anak dia, memberikan ilmu. Karena seorang perempuan itu adalah guru pertama dari seorang anak. Jadi perempuan harus pintar. Perfect. Ya. Ketika lo kuliah sudah semangat, lo juga punya pendapatan finansial. Nih, pasti godaan itu apa? Godaan yang paling berat menurut lo itu apa? Godaan, apa ya? Apa ya godaannya ya? Berarti selama ini gak ada godaan dong? Nggak ada sih. Oh, ada. Ada lah. Gua Ada. bisa tebak nih kayaknya sih. Godaannya apa coba? Pasti banyak yang deketin. Ya. Mereka tereliminasi dengan sendirinya. Jadi ketika mendeketin lo tereliminasi. Menurut gue sih Kayak sungkan gitu mereka. ya iya jelas lah, gue aja sungkan sebenarnya. 25 juta penghasilan dimiliki oleh Makanya lo. saya jomblo. Sebenarnya saya pengen punya pacar, gue guys. Oh, Pengen punya pacar. Kesempatan buat teman-teman, tapi kita saingan kayaknya. Oke lah, itu cobaan ya. Tapi kenapa lo nggak cari mereka yang juga finansialnya bagus? Sebetulnya kalau kayak gitu sih nggak usah mandang apa-apa sih ya. Yang penting Yang penting ya bisa diandalkan gitu aja. andalkan dalam hal apa? Ya, segala macam hal lah. Ya kan harus ada kriteria nih bagi seorang cowok yang harus deketin lo nantinya. Apa sih? Berarti gak ada kriteria guys. Nggak Jadi nggak ada. temen-temen bagi yang cowok langsung Tapi jangan jelek-jelek banget ya. ya iyalah, gak boleh jelek-jelek banget gitu. Ya kan kalau menurut gue sih ganteng, cantik itu relatif. Kalau sudah berhubungan dengan perasaan, seperti apapun dia, kalau kita udah seneng, ya udah kita akan seneng sama dia. Oh iya. Iya. Nggak Kalau menurut gue sih gitu. Karena kalau menurut gue, seseorang yang mengatakan, misal nih ada orang mencintai lo, terus dia bilang, gue tuh cinta sama lo karena lo itu soleha dan sebagainya, menurut gue itu bullshit. Cinta Buaya. mereka itu kalkulasi, karena kalau memang betul-betul cinta, ketika ditanya lo itu cinta sama gue karena apa, dia nggak akan bisa jawab. Nggak tahu kenapa itu, apa bisa seneng, bisa cinta, bisa kagum, itu nggak kira tahu kalau dia betul-betul cinta. Tidak bisa didefinisi. Ah. Didefinisikan. Bingung ya kalau orang banyak uangnya itu bingung mau nyebutin. Ya cobaannya sudah ada sih, karena banyak cowok yang bubar dengan sendirinya ketika deketin lo gitu. Ya mungkin karena masih belum waktunya mungkin. Ya kayaknya gue itu ngerasa kayak nggak laku gitu. Cobaannya sudah ada. Cowok kayak gitu kan. Istilahnya cowok itu gak mau deket sama lo gitu. Nah sekarang lo ada target nggak? Ketika lulus kuliah nanti lo harus ngapain? Masa lo harus tetap dengan gaya hidup lo yang sekarang gitu? Maksudnya punya pendapatan ya hanya 25 juta, terus kayak gini aja gitu. Ya pastinya pengen lebih sih. Pengen lebih gitu. Pengen punya cabang di mana-mana. Ya tapi alhamdulillah kita hanya bisa berusaha. Semoga aja iya. Semoga aja ya. Setelah lulus lo harus kembangin banyak itu. Nah, lo sekarang kasih motivasi deh buat teman-teman. Sekarang nih. Iya, sekarang kasih motivasi buat teman-teman. Oke guys,
Jadi kalian tuh jangan terpaku pada kegagalan, karena tidak mungkin ada kesuksesan bila tidak ada kegagalan. Jadi untuk kalian yang mau usaha apapun, jangan takut gagal. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi, gitu seterusnya. Sampai sukses gitu. Sampai sukses menemui Anda. Kita udahin podcast ini dan mungkin banyak pertanyaan nanti dari teman-teman. Ya kita akan lanjut di lain kali aja ya. Oke. Jadi kan teman-teman jangan lupa subscribe channel gua karena gua akan berkembang kalau lo itu menyupport gua dengan subscribe channel ini. Berkembang apanya, Mas? Iya, berkembang ini channelnya. Kalau tubuh gua emang udah berkembang gitu. Oke, thank you.